Halo semua, nama Budaya. Kami dari 10.1. Kami akan membahas rangkuman bab 1. Nama saya Eugene dan ini Evelyn. Ya, selamat menonton. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan besar di Sumatera Selatan yang memberikan pengaruh luas di Nusantara, dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, hingga pesisir Kalimantan. Sriwijaya artinya bercahaya atau gemilang kemenangan. Berkembang setelah dipimpin oleh Dapunta Hyang dan berhasil memperluas wilayahnya dengan menaklukkan kerajaan sekitarnya. Kerajaan Mataram kuno juga dikenal sebagai Kerajaan Mataram Satuwangsa Shailendra, berdiri dari abad ke-8 hingga 850 di Bagelan dan Yogyakarta. Wangsa Shailendra beragama, budiha dan menciptakan karya seni luar biasa seperti Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Plaosan, dan Candi Kalasan. Pengaruh budaya India pada kerajaan Sriwijaya melalui agama Hindu dan Buddha, dengan raja-raja menaklukkan Melayu dan mendirikan kuil Buddhis di Thailand. Menurut Ising, Raja Sriwijaya mendukung agama Buddha dan memiliki banyak bihu Buddha. Biarawan Cina disarankan untuk belajar di Sriwijaya sebelum ke India. Prasasti Sidayayatra abad ke-7 seperti Talang Tuo, Telaga Batu, dan Kota Kapur mencerminkan ritual Buddha, jabatan pejabat, dan keperkasaan Sriwijaya atas Jawa, dagang suku. Nusantara memperluas bahasa Melayu sebagai alat komunikasi. Di bawah Wangsa Shailendra, Candi Kalasan, Sewu, dan Borobudur dibangun. Candi Buddha di Sumatera seperti Muaro, Jambi dan Muara Takus terbuat dari bata merah, dengan banyak arca Buddha dan Bodhisattva ditemukan di berbagai lokasi. Prasasti Sidayayatra abad ke-7 seperti Talang Tuo, Telaga Batu, dan Kota Kapur mencerminkan ritual Buddha, jabatan pejabat, dan keperkasaan Sriwijaya atas Jawa, dagang suku. Nusantara memperluas bahasa Melayu sebagai alat komunikasi. Di bawah Wangsa Shailendra, Candi Kalasan, Sewu, dan Borobudur dibangun. Candi Buddha di Sumatera seperti Muaro, Jambi dan Muara Takus terbuat dari bata merah, dengan banyak arca Buddha dan Bodhisattva ditemukan di berbagai lokasi. Penduduk dari Sriwijaya diduga telah tinggal di Pulau Madagaskar 1.200 tahun yang lalu. Bahasa Malagasy memiliki kata serapan dari Sanskerta, Jawa, dan Melayu, menandakan hubungan dengan Sriwijaya. Kolonisasi Madagaskar terjadi saat Sriwijaya berdagang di Nusantara dan Samudra Hindia. Wangsa Shailendra berkuasa atas Sriwijaya dan Jawa serta Kerajaan Medang. Namun, pertikaian di Jawa antara Balaputra Dewa dan Takai Pikatan meningkatkan ketegangan antara Sriwijaya dan Medang. Balaputra Dewa kembali ke Sriwijaya sebagai raja setelah konflik suksesi. Persaingan antara Sriwijaya dan Medang semakin memanas saat Raja Dharma Wangsa teguh menyerang Palembang. Hubungan membaik saat Kulot Hunga Cholai, tetapi Sriwijaya dianggap sebagai bagian dinasti Chola. Kronik Tiongkok mencatat kontribusi Kulot Hunga Chola dalam memperbaiki candi dekat Kanton. Permusuhan dan persaingan itu bergulir dari generasi ke generasi, memengaruhi hubungan di wilayah tersebut. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang mengandalkan armada laut untuk menguasai alur pelayaran dan jalur perdagangan. Mereka membangun pangkalan armada, memungut cukai, dan melindungi kapal dagang di Selat Malaka dan Selat Sunda. Sriwijaya mengumpulkan kekayaan dari jasa pelabuhan yang melayani pasar Tiongkok dan India. Meskipun kerajaan Medang di Jawa Timur menantang dominasi Sriwijaya, Sriwijaya berhasil mempertahankan kekuasaannya. Pada akhirnya, Sriwijaya berhasil menghancurkan kerajaan Medang di Jawa dengan bantuan sekutu dan raja-raja bawahannya. Prasasti Pucangan menyebutkan peristiwa Mahapralaya di mana istana Medang di Jawa Timur hancur pada tahun 1006 atau 1016 setelah serangan dari Sriwijaya. Pada tahun 1934, Bhihu Narada mengunjungi Indonesia untuk berziarah ke Candi Borobudur, kemudian menyebarkan ajaran Buddha di Jakarta, Bogor, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ia juga membantu mendirikan Java Buddhist Association, menjalin kerjasama dengan biksu, dan melantik upasaka-upasaka di berbagai tempat, termasuk S. Mangunkawatjo, sebagai upasaka di Yogyakarta pada 10 Maret tahun 1934. Masa gelap agama Buddha di Indonesia disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Di era Majapahit, faktor internal seperti sinkretisme dengan agama Hindu, praktik tahayul, dan tantra mengikis pengaruh agama Buddha. Di sisi politik,
perebutan kekuasaan oleh Raden Patah yang beragama. Islam juga memengaruhi kehidupan agama Buddha. Sosialnya, agama Islam mulai meluas, menggeser agama Buddha. Setelah runtuhnya Majapahit, agama Buddha meredup dan tidak dibicarakan lagi. Sejarah gelap tersebut menunjukkan pergeseran, keyakinan dan kekuasaan di Indonesia pada masa itu. Bante Ashin, Jinarahita lahir di Bogor pada 23 Januari tahun 1923 dengan nama Tebon En. Dia belajar di THS Bandung sekarang ITB dan di Universiteit Groningen, Belanda, di mana dia juga mengambil kuliah filsafat dan bahasa Sanskrit dan Pali. Pada 22 Mei tahun 1953, dia menjadi ketua gabungan Samkawu Indonesia dan wakil ketua pemuda Teosofi Indonesia. Dia mengatur peringatan Hari Trisuci Waisak di Borobudur, yang pertama kali di Indonesia setelah 500 tahun. Pada 29 Juli tahun 1953, dia menjadi samanera dengan nama Tichen di Jakarta. Dia juga pergi ke Burma untuk mempelajari agama Buddha. Dia memainkan peran penting dalam pembentukan Sangha Suci Indonesia yang kemudian menjadi Sangha Agung Indonesia. Bhante Ashin Jinarahita juga menjadi Mahanayaka